dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah psikolinguistik dan saya Sari Awalia sebagai pemateri pertama, saya Pujiwati sebagai pemateri kedua, saya Melisa Putri sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan bahas mengenai sejarah psikolinguistik. Psikolinguistik mulai benar-benar diakui sebagai ilmu tersendiri sejak tahun 1953 saat Erbon membuka program khusus psikolinguistik. Miller juga memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa para ahli psikolinguistik dan linguistik sama-sama mengakui peran otak dan faktor sosial dalam proses bahasa. Perkembangan psikolinguistik sendiri dibagi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif, dan tahap teori yang menghubungkan psikolinguistik dengan kenyataan dan ilmu kognitif. Baik, di sini saya akan bahas mengenai tahap formatif, yaitu tahap yang menandai awal lahirnya psikolinguistik dari pergabungan psikologi dan linguistik sejak tahun 1951. Yang kedua itu tahap linguistik, yaitu tahap yang menolak behaviorisme dan menekankan bahwa bahasa adalah kemampuan bawaan. Yang ketiga itu adalah tahap kognitif, yaitu tahap yang melihat bahasa sebagai bagian dari proses mental dan biologis manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, tahap teori psikolinguistik, yaitu tahap yang mengaitkan psikolinguistik dengan ilmu lain seperti neurologi, genetika, dan filsafat. Selanjutnya yaitu psikologi dalam linguistik. Psikologi dalam linguistik berarti ilmu psikologi yang digunakan untuk memahami bagaimana bahasa yang digunakan dan diproses oleh manusia. Artinya, ahli bahasa mulai menggunakan teori-teori psikologi untuk menjelaskan yang pertama, bagaimana orang menghasilkan kata dan kalimat. Yang kedua, bagaimana perasaan dan pikiran mempengaruhi cara kita berbicara. Jadi, psikologi membantu menjelaskan proses mental di balik bahasa, bagaimana kita berpikir saat berbicara. Selanjutnya, linguistik dalam psikologi. Sementara itu, linguistik dalam psikologi berarti ilmu bahasa yang membantu menjelaskan bagaimana cara kerja pikiran manusia. Para ahli psikologi menggunakan bahasa sebagai alat untuk memahami proses berpikir manusia. Bahasa dianggap sebagai cerminan berpikir, sehingga dengan mempelajari cara orang berbicara atau menulis, para psikologi bisa memahami pola pikir, emosi, dan kepribadian seseorang. Dengan kata lain, psikologi dalam linguistik, yaitu psikologi membantu menjelaskan bagaimana kita menggunakan bahasa. Sedangkan linguistik dalam psikologi, yaitu bahasa membantu menjelaskan bagaimana pikiran manusia bekerja. Dan materi yang terakhir yaitu kerjasama psikologi dan linguistik. Kerjasama psikologi dan linguistik pertama kali berlangsung pada tahun 1860. Menurut Steinhal, ilmu psikologi tidak mungkin dapat hidup tanpa linguistik. Pada tahun 1901, Albert Tam sebagai ahli linguistik dan Carl Nerdy sebagai ahli psikologi menerbitkan buku. Kedua pakar ini menggunakan kaidah-kaidah psikologi eksperimental untuk meneliti hipotesis-hipotesis linguistik yang menghasilkan pengaruh sangat kuat akan lahirnya psikolinguistik. Sekian penyampaian materi dari kelompok 2. Terima kasih dan sampai jumpa.